Belum mulai podcast, alangkah baiknya kita berdoa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, kembali lagi di podcast kami berdua. Oke, sebelum memulai podcast, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Nah, betul nih, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka kita tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rahayu. Nah, saya Ratu Masih Adelia. Jadi di podcast kali ini, kalian tahu nggak nih kita mau bahas apa? Nah, di sini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi, selain pengertian ini ada laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi ini kamu tahu nggak ini apa? Nah, kalau untuk laju pertumbuhan ekonomi itu yang lebih diindikatorkan untuk mengukur produktivitas barang dan jasa itu. Tentunya dari indikator pengukuran PDB itu bisa kami lihat dari ekonomi tertentu. Nah, selanjutnya pastikan ada teori-teori nih dari pertumbuhan ekonomi. Kamu tahu nggak sih apa ini teorinya? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Nah, teori yang pertama itu ada teori klasik. Teorinya itu lebih mencondong ke faktor pembagian kerja, akumulasi modal, dan juga keuntungan keuntungan dari perdagangan internasional. Contohnya itu seperti negara spesialisasi, tekstil, dan investasi mesin perdagangan internasional. Nah, masih ada 3 teori lagi nih. Teori selanjutnya ini dijelaskan oleh Ayu. Nah, mungkin kalau untuk teori selanjutnya ini ada teori Herdomar yang lebih mencondong ke tabungan serta investasi yang lebih luas. Kamu tahu nggak sih contohnya itu apa? Apa nih contohnya? Nah, kalau contohnya itu tuh seperti kayak kita harus menabung lebih banyak, kita harus menginvestasi di infrastruktur yang lebih luas, entah dari pernegaraan, perkotaan, ataupun perdesaan di Ratu. Oke, selanjutnya itu pasti ada teori nih, 2 lagi. Kira-kira kamu tahu nggak yang ketiga ini teori apa? Nah, yang ketiga ini teori Schumpeter. Teori ini tuh lebih ke inovasi pengusaha dan wirausahaan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Contohnya ini tuh kayak wirausahaan yang membuat aplikasi belanja online. Kamu tahu nggak sih aplikasi belanja online itu ada apa aja? Shopee. Nah, betul. Selain itu tuh ada banyak lagi kayak Lazada, TikTok juga bisa belanja online loh sekarang. Terus ada Tokopedia dan masih banyak lagi. Jadi aplikasi itu bisa menaikkan lapangan pekerjaan lo teman-teman. Nah, teori selanjutnya ini ada teori apa nih yuk? Untuk teori selanjutnya itu ada teori endogen yang dimana itu lebih mencondong ke teknologi. Kamu tahu contohnya itu apa? Contoh apa dulu nih yuk? Contoh dari aplikasi peminjaman online. Yang gue tahu SpyLetter, Aku Laku. Betul sekali. Nah, itu benar sekali. Dan selanjutnya ada aplikasi pembelanja online. Kamu tahu kan seperti yang tadi sudah kamu sebutkan, itu ada Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Oke, mungkin ini ada beberapa teori yang sudah kami sampaikan ya tuh, Nah, iya, dan betul, juga ini iya. sebagai konsep. Nah, selanjutnya kamu tahu nggak sih di materi pertumbuhan ekonomi ini tuh pasti ada kasusnya. Kira-kira kasusnya itu apa ya tuh? Nah, setahu aku tuh, aku taunya tuh kasusnya di Indonesia nih Ayu. Nah, kasus di Indonesia ini ada perkembangan dan pertahanan industri manufaktur Indonesia pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi, dari pengertian kasus ini, kamu tahu nggak sih apa? Nah, seperti yang aku tahu, kasus ini itu lebih ke mencondong ke industri, yang dimana industri di negara Indonesia ini benar-benar lagi maju banget, melainkan padahal ya di ekonomi di dunia ini tuh nggak stabil, tapi anehnya di negara Indonesia ini masih bisa terus maju industrinya. Nah, mungkin apalagi sih pengertian yang kamu ketahui? Nah, yang aku tahu tuh sektor ini tuh penting karena menjadi penggerak utama ekonomi dan juga menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan ekspor. Contohnya ini kayak kontribusi PDB meningkat sehingga 18,98% pada tahun 2024. Nah, yang kedua itu
menyerap tenaga kerja hingga 19,96 juta. Terus yang ketiga itu ada menyumbang 74% total ekspor nasional. Nah, jadi itu yang kami ketahui tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang tinggal kesimpulannya nih Ratu. Kesimpulannya apa nih, Yuk? Kalau saya lihat dari contoh yang tadi kamu bilang, itu tuh merupakan contoh di negara Indonesia termasuk industri manufaktur yang dimana pastinya di negara Indonesia ini ekonomi dijadikan sebagai penopang utama dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa meliputi dari kebijakan pemerintah, kebijakan investasi, serta kebijakan dari banyaknya nih daya saing yang semakin kuat di negara Indonesia, entah dari perdagangan aplikasi peminjaman online, aplikasi pembelian barang seperti Shopee dan lain-lain. Nah, mungkin sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang yang